Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo dari Kompas Komunitas Paralayang Kudus. Di sini saya posisinya sebagai pelatih saat ini deh. Mau ya cepat. Pak Fahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Turhan Farik. Di sini saya sebagai PLT Ketua Kompas. Dan Pak Agung sementara sampai ada saya turun. Sejak kapan Bapak menggeluti para layang ini, Pak? Tahun 2012 ya. Farhan juga, Pak. Kalau saya untuk kenalnya tahun 2012. Itu di tempatnya Pak Agung. Kebetulan ada senior lagi yang satu angkatan di bawahnya Pak Agung ya Pak. Nah, itu namanya Mas Muhammad Wahid Abdul Khalik. Kebetulan hari ini belajar karena ada accident kecelakaan. Saya mulai 12, saya gabung aktif di 2015, mulai penerbangan 2006. Asal mulai Bapak suka sama para layang itu gimana, Pak? Kalau saya sendiri, kalau saya itu kenal para layang itu dulu waktu saya diajak ke Bandara Ahmad Yani dan mampir di tempat ngeteseh yang sekarang jadi pusat latihan teman-teman termasuk dari UNES dan teman-teman dari kabupaten lain. Saya diajak ke situ, saya melihat dari mahasiswa UNES semester 2 sama anaknya pelatih Pak Suryanto atau Pak Haryanto Tobot kelas 6 SD terbang. Nah, dari situ saya tertarik sampai sekarang. Sudah ikut nomor perlombaan apa aja, Pak? Kalau saya sendiri mengikuti Porpor 2018 sama Semarang Open. Umur berapa itu? Kenapa? Umur Pak, tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2014 sama 2000. Kalau Semarang Open itu 2019 ya Mas? Ya. 2019. Suka dukanya, Pak, resiko yang ditanggung? Pakai bukan banyak Sukanya dulu, Pak. sukanya itu Sukanya kayak gimana ya? Nggak bisa diceritakan dengan kata-kata sih. beda. Hanya parasut dan diri saya yang tahu. Nah, kalau pengen tahu sukanya, ya saya sarankan kepada teman-teman cobalah kayak walaupun hanya sekali. Dijamin ketagihan. Kalau Pak Agung sendiri coba tanya Pak Agung lebih banyak ini. Nah, saya sendiri, menurut saya pribadi, Mbak, ya, nikmatnya orang terbang tuh kayak orang jatuh cinta. Semakin kita semakin mendalami ada keasikan tersendiri. Ya. Kebetulan saya sendiri kan basicnya dulu dari SMA hobi bertualang, ya, dari naik gunung, arung jeram, sampai panjat tebing. Saya kan dulu fakultas memang di panjat tebing naik gunung. Terus waktu tahun 2012 saya kenal dengan Pak Nanang, waktu itu kan masih dosen UNES. Saya dikompori dengan beliaunya, bapaknya coba Pak Ageng, nanti coba dulu. Sampai sekarang saya hanya ketagihan. Jadi di antara olahraga petualang saya malah fokus para layang sekarang yang betul-betul terlibat. Masalahnya apa? Kita di udara bisa melihat, bisa menikmati. Oh, ciptaan Tuhan seperti ini. Nggak perlu naik pesawat Mas, mahal-mahal. Kita coba tetap jalan masih ini. Okay? Itu aja Mbak, mungkin sementara. Prestasinya Prestasi, Pak. Untuk prestasi, nah saya kan dulunya berangkat dari hobi Mbak. Okay? Jadi mungkin untuk prestasi saya agak kurang. Okay? Saya ikut Porpor tahun 2014 kalau nggak salah, itu di pertama di Cilacap. Terus tapi sebelumnya sebelum ke Paralayang saya dulu siap aja tebing Mbak. Jadi ada Porpor beberapa kali, cuma saya nggak atletnya. Terus pernah ikut di Bupati Cup di Batang. Kebetulan alhamdulillah saya juara 1 walaupun kelasnya cuma junior. Tapi menurut saya itu adalah suatu kebanggaan tersendiri karena musim saya kebetulan teman-teman senior saya bisa mengalahkan mereka. Saya punya kebanggaan tersendiri. Ada syarat-syarat tertentu nggak, Pak, kalau mau ikut para layang? Sebetulnya Misal ada sih. mau jadi atlet gitu? Sebetulnya ada. Jadi gini Mbak, para layang itu termasuk olahraga unik ya. Pertama,
kita nggak boleh terbang kalau kita nggak punya lisensi atau SIM gitu. Pertama itu. Nek memang mangke dari teman-teman ini mau langsung sekolah langsung bisa melalui Pak Nanang. Kebetulan Pak Nanang sekarang bukan instruktur ya. Jadi jenengan naik kita kan sebatas keluar ilmu kayak kemarin melatih gonjeng-geling, perkenalan alat, sebetulnya bukan hak kita untuk itu Mbak. Nggih. Jadi nek jenengan mau belajar langsung itu sekarang ada aturan sekolahnya khusus nggih. Itu nanti jenengan dapat kayak ini nggih, materi ada kayak kemarin caranya buka payung, caranya kita tahu apa meteorologi geofisikanya tentang penerbangan, tentang jarak tempat-tempat yang boleh diterbangi dan tidak, nanti ada sekolahnya khusus. Jadi jenengan mangke ada sekolah khusus yang aturannya mungkin jenengan terbang berapa kali gitu Mas, mungkin sekitar 30-40 kali di tempat yang berbeda-beda. Tidak satu tempat baru bisa dikeluarkan yang namanya SIM, itu masih BL1 untuk pemula. Dan jenengan mungkin ada tahapan berikutnya kepingin yang lebih tinggi, yang lebih terbang jauh, nanti ada tingkatnya ke BL2, BL3 dan seterusnya sampai selesai, sampai terakhir di cover. Saya sekarang masih BL2, Mas Baron masih BL1. Itu enggak kurang lebih Mbak. Nah, saya nambahin ya untuk persyaratan terbang yang utama sih sehat jasmani rohani ya, itu pasti ya. Ora jantungan. Nah, tidak sehat jasmani rohani yang kalau di para layang ada pakemnya tersendiri, aturan-aturan yang sudah secara internasional sudah diatur, di mana nanti ada tadi yang sudah dijelaskan dari pengageng, yaitu mempunyai lisensi dan sekolah di para layang yang ada di setiap kota yang menyediakan itu. Dan di samping itu juga selain itu semua juga dalam kalau kita masih siswa dari belajar itu ya sudah harus ini tidak harus kita sudah merasa bisa setelah sekolah dinyatakan Anda mendapatkan PL terus bisa terbang di mana saja, kelihatannya ada set terbang ini kita bisa, nah itu sangat tidak diizinkan sama para instruktur. Bicara gitu ya, yang penting sehat jasmani rohani lah. Dan satu, ada parasutnya. Mau terbang kalau nggak ada parasut ya perlengkapan. Nah, perlengkapan itu harus ada. Biasanya kalau sekolah disediakan dulu Mas sampai sebisanya, tapi setelah jenengan punya PL, biasanya dari teman-teman instruktur atau teman-teman yang lebih senior itu kalau bisa beli perlengkapan sendiri. Support kalau jenengan ikut daerah untuk prestasi, biasanya Nah, nanti sudah ya, kan, juga atletnya nanti biasanya dari kabupaten masing menyediakan. Kalau masalah batasan umur saya kira ya itu kalau masih selagi masih sehat jasmani rohani silahkan. Saya kira nggak ada batasan umur. Yang tua-tua ada ya kadang ya. masih banyak yang lintas sekarang banyak terbang kan. Malah lebih asing loh daripada yang muda-muda. Lebih santai. Jadi tidak ada batasan umur. Cuman biasanya para layang itu saran 15 tahun ke atas masih rata. Karena mungkin emosinya dan apanya masih belum terkontrol kalau saya segitu Mas. Nah, ada tes psikologinya sih kalau kayak gitu, kayak semacam ini. Nah, sebenarnya SIM sepeda motor aja sekarang kan ada tes psikologi, ada psikotesnya. Berarti nggak ada kasus yang anak yang fobia tinggian ikut gitu. Nah, makanya itu dari itu sebelum kalau memang ya betul pertanyaan bagus. Nggih. Nah, itu memang fobia ketinggian itu kalau memang kayak jenengan ini kan belum pernah merasakan terbang, kita nggak tahu apa ada teman-teman ada yang fobia ketinggian, kelihatannya sih di bawah semangat kita belajar nah bahasanya kita mana makhluk bapak ingin kita waktu kita lempet ya. Nah, kalau biasanya itu tandem mencoba terbang tandem jadi penumpang Sama berdua jadi penumpang. Nah itu kalau mau merasakan fobia Anda hilang benar-benar silahkan sama Pak Nanang tandemnya. Ada pengalaman di tandem sampai sebegitunya, tapi akhirnya dia jadi berani dan akhirnya ketagihan. Ada yang pernah di tandem seperti itu dan akhirnya mau malah ingin belajar di atas ya ada yang muntah, ada yang pipis di
celana, ada yang tiba-tiba Pingsan. pingsan, terus satu lagi teriak pingsan ya. Kalau cerita, kalau masalah cerita itu coba di Pak Nanang banyak cerita. Ya, itulah di antaranya. Biaya yang dibutuhkan Pak kayak beli alat gitu itu berapa ya? Sebetulnya gini Mbak Ge, nah masalah alat itu kan relatif tergantung orangnya. Semua olahraga menurut saya ada yang dibilang murah, dibilang mahal, sesuai kebutuhan. Cuman menurut saya pribadi dengan Mas Badan, olahraga paling termasuk olahraga mahal kalau kita secara pas pribadi, bukan secara organisasi atau mungkin dari keolahragaan ya. Itu tergantung jenisnya Mbak Ge. Jadi para layang tuh kayak payungnya, kayak Haruna itu kelas-kelasan modelnya. Jadi ada yang mungkin kelas A, kelas B, kelas C. Jenengan pengennya kan gambaran kurang lebih ya, payung tuh kisaran 30-40 dapat payungnya. Harusnya itu antara 10 sampai 15. Cadangannya itu antara 8 sampai 10 juta. Jenengan rank-rank piyambak berapa totalnya? Segitu. Gitu nek kanggone kita mungkin saya kan selain pekerja biasa, mungkin jenengan kantor mahasiswa nek yang mungkin kantor tebel nggak masalah, tapi nek kanggone yang mungkin untuk kuliah udah susah mungkin agak berat. Mungkin salah satunya solusinya guys, jenengan nek minat ya gabung ke klub yang udah besar atau ke masing-masing kabupaten yang sudah punya organisasinya ke para layang. Insya Allah mungkin jenengan bisa agak teringankan untuk masalah harga payungnya. Dan perawatan khususnya apa itu Mbak? Jelas ada Mbak, sama sebenarnya. Cuma sama satu adalah tidak boleh kena air kalau untuk payung itu. Kenapa kalau kena air? Dalam Kenapa kalau memang kena air? banyak khusus tidak boleh kena air. Para layang itu penting, rokok kayak api itu tidak boleh. Terus perawatan juga harus tempat yang kering, tidak boleh kena panas langsung, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh apa aman. Yang penting tidak boleh lembab. Masuk rokok itu. Nggih, masalah satu lubang itu mempengaruhi kan dia tekanan angin kan kalau lubang kena berapa kan sudah apa daya anunya kurang. Itu sebenarnya ada itunya juga namanya apa untuk parasut sendiri itu juga ada masa pakainya. Jadi ada masa prioritas. Itu kan mesti kalau Ada warantinya lah, warantinya. ada keterangannya Mbak, kalau kita beli untuk payung itu kan ada keterangannya. Ini ukuran sekian, jenis ukuran payungnya dari ini, untuk ini loadnya sekian, terus ada jam terbangnya biasanya Mbak. Jadi ada masa jam terbangnya per payung. Penggunaannya lebih dari itu ya sudah porositas. Otomatis daya angkatnya dayanya kurang. Datanya ganti. Pak, untuk nomor pertandingan yang diperlombakan biasanya seperti apa, Pak? Untuk para layang sendiri sebenarnya banyak sih Mbak lomba-lombanya. Cuman yang umum rata-rata adalah yang KTM Mbak ya. Untuk pada mendarat dengan tahu kan kadang-kadang lomba di tengahnya ada KTM. Kita ke titik nolnya. Ada terbang jarak jauh Mbak. Jadi ada dua. Ada yang sistem race to goal dan kemudian kita ada poin-poin sendiri pakai alat khusus ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi ada KTM, ada cross country, ada tandem. Banyak sih Mbak sebenarnya, ada bergu, ada perorangan. Itu untuk kategorinya juga itu Pak, apa kayak umur atau berat badan atau gimana gitu? Enggak, tidak ada. Dengan kan mungkin orang-orang olahraga tahu kan kalau di olahraga tidak ada kelas junior senior kan. Tapi berat badan kalau Berat badan itu enggak ngaruh Mbak. Cuma dia ikutnya gini, misal KTM atau mendarat ya. Ya itu aja kelasnya cuma mungkin itu perorangan itu. jadi umur Enggak mengaruh ini. Sekarang jangan tebak saya umur berapa. 50 Pak. Nah seperti itu. Saya tuh sekarang masih terbang loh, berarti kan tidak ngaruh toh. Nggak ngaruh. Nah, Makanya dibilang tadi kan ada yang di atasnya. Karena kalau untuk berat badan itu, selagi masih ada size payungnya yang bisa menopang berat itu sendiri, nggak apa-apa ya, terbang. Kalau sudah nggak ada ukuran yang bisa dipakai untuk orang itu, nah, Maksimal berapa Pak? apa? Maksimal berat badannya untuk payung gitu. Masing-masing parasut dari beberapa merek yang sudah ada di dunia itu nanti mempunyai ukuran, ada yang ukuran M, S, XS ya. Iya. Itu ada. XL, L Maksudnya ada kayak beratnya itu lebih dari 100 kilo atau gimana? ada Mbak, Ada. ada. Sampai Yang itu berapa, buat Pak? terbang berdua itu kan. Oh, Ada ukurannya, ada ukurannya. Nah, Ada. jadi parasut itu nanti juga ada seperti yang ya, tadi jenengan tanyakan nomor perlombaannya apa saja. Nah itu parasut juga itu nanti ada khusus tersendiri untuk KTM itu ada
spesifikasinya sendiri untuk khusus KTM. Karena apa? Karena itu di situ mempengaruhi dari segi keamanannya. Nah, kalau ada yang payung untuk terbang cross country atau lintas alam restudonya itu nanti ada spek payung parasut yang layak untuk di kelas itu. Nanti yang akrobatik juga ada sendiri khusus untuk itu. Jadi di setiap kelas itu pun alatnya, spek alatnya ada tersendiri. Tidak yang buat KTM bisa, tapi kan kalau dibuat perlombaan kan nanti akan kalah jauh yang sama yang sudah memakai spek parasut yang dikhususkan untuk nomor perlombaan itu sendiri. Faktornya banyak sih untuk mengacu untuk di perlombaan. Karena perangkatnya nanti juga tidak hanya cukup dengan parasut sama hanya parasut dan harness itu sendiri. Untuk pembinaan atletnya di Kudus itu gimana Pak? Bapak kan sebagai pelatih sama ketua para layang gitu. Apa? Pembinaan atletnya itu gimana, kayak programnya, program latihan berapa kali, terus gimana gitu? Nah sebenarnya saya menambahin ya, saya hanya menceritakan sedikit untuk ini khusus Kudus sendiri ya. Ya. Nah Kudus sendiri kita untuk kita sebenarnya ada sih kalender kegiatan, kita buatnya dalam tahunan, kalender tahunan. Jadi itu kan kita bisa fleksibel untuk kapan waktunya latihan, kita menyesuaikan karena dengan kita teman-teman di Kompas Para Kudus itu kan kesibukannya beda-beda. Jadi kan kenapa nggak dibuat kalender bulanannya, kegiatan bulanan. Itu untuk itu menyesuaikan dari waktu masing-masing. Kita latihan ground handling yang seperti kemarin bersama teman-teman praktekkan di lapangan Bajing itu kita sering, meskipun kita sudah bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang belum bisa, tetap kita terus melakukan yang namanya ground handling itu. Pak, untuk perbedaan apa kayak kegiatan atau event para layang setelah dan sebelum coronanya apa Pak? Kayak perbedaan mungkin gara-gara corona ada kayak gangguan apa gitu Pak? Ulangi Pak pertanyaannya Pak. Itu perbedaan apa kegiatan para layang sebelum dan sesudah corona. Efek pandemi lah Pak. Iya, efek pandemi gitu ya Pak. Ada penurunan apa gitu. Yang jelas gini Pak, setelah sebelum ada corona memang di nasional sendiri kan ada event sih Pak, banyak event hampir setiap 2-3 bulan sekali masih ada perlombaan, baik itu yang tingkat nasional maupun internasional ya. Cuman setelah pandemi ini otomatis kan di dunia, bukannya di Indonesia di dunia kan semua memang serba dilarang. Jadi memang tahun-tahun yang ini, tahun kemarin 2020 dengan ini event sementara memang tidak boleh karena memang efeknya kan memang luar biasa corona kemarin. Yang terdekat ini ada nggak Pak? Belum ada. Belum ada sama Contohnya gini Mas, untuk event nasional kan ini kan termasuk angin barat Mas G. Di Indonesia itu di Pulau Jawa itu yang masuk ke lokasinya yang paling bisa itu Parangtritis Mas, di Paris. Itu biasanya bulan Maret pasti ada lomba, tapi tahun ini tidak ada sama sekali. Itu eventnya ada gantole, ada para layang, ada para motor, komplit lah. Dengan tara pokoknya. Nah jadwalnya kegiatan perlombaan itu tetap ada. Yang kemarin yang 2000 mestinya pandemi 2020 ya. Yang 2020 itu sudah ada keluar jadwalnya. Yang itu kan ada yang event besarnya itu kan kalau nggak salah itu ada 4 kali Di mana? Nah itu 4 kali yang untuk itu kan nanti setiap event ada penilaian untuk menentukan rekor ranking nasional dan internasionalnya. Jadi nggak semua perlombaan tercatat untuk masuk rankingnya. Nanti kan itu mempunyai rankingnya, untuk ranking dari atlet itu sendiri secara itu di setiap perlombaan yang eventnya internasional baik yang nasional. Kalau untuk perlombaan sendiri sih
di setiap ya ada lomba seperti tadi yang diceritakan Pak Agun, ada Bupati Cup, ada yang apa dari instansi kepolisian juga ada, yang dari itu ada. Kalau untuk efek pandemi ya jelas mengalami penurunan. Kalau nggak turun ya berarti masih di atas, nggak landing namanya. Kalau para layang pasti ada penurunan, turunnya ke landing. Kalau penurunannya enggak, sempat ada virtual, pernah ada sekali virtual tuh Pak Agus itu. Ya. Nah itu Pak Agus bisa dapat dari Pak Agus, ada virtual perlombaan ada pernah. Tapi untuk lokasinya saya alias lupa, ya nggak ingat. Itu ada. Yang jelas ada tambahan Mas ya. Termasuk para layang nih yang KTM termasuk Indonesia atau termasuk di sejauh ini. Kebetulan juara dunia selalu untuk KTM-nya ya, teman-teman ini baik cewek maupun cowok rata-rata memang masih masuk 10 besar lah di dunia, termasuk diperhitungkan. Ada timnya Pak berarti itu Pak, pas perlombaan gitu kan. Aku kemarin lihat di YouTube ada ini kayak tim pelipat gitu, apa para layang gitu, para boy. itu para boy namanya. Iya. Ya, itu namanya para boy yang membantu seorang atlet untuk melipat para ada. Nanti di setiap event atau pertandingan masing-masing penyelenggara itu biasanya menyediakan. Itu dari kota sini sendiri apa dari Putra-putra daerah Oh, rata-rata dari sini. Ya, itu kan di samping itu memberikan putra daerah juga salah satu upaya dari pihak teman-teman atlet yang ada di kabupaten tersebut untuk mengenalkan lebih dekat tentang para layang. Supaya dari situ kan ada yang atlet nasional yang dulunya para boy Malang ya, yang pro itu ya, nah, Malang ya, yang dapat pon kemarin yang masuk SEA Games. gimana dulu para boy yang tuang limpet itu. Nah, kalau jenengan nanti di Metese ada namanya sekarang sudah dimasukkan di daftar atlet. Panggilannya Jingle. Nah, namanya itu Niki. Nah, itu di Metese ada. Sekarang tentunya bos, dulu sering loading teman-teman UNES, teman-teman yang itu namanya Niki. Itu ada. Dan nama kerennya Juntel lah gitu. Nah, itu ada itu. Leadingnya jingle. Nah, sekarang kalau lihat terbangnya kalah kayak bagus ya. Karena ya itu intensitas dalam segi latihan itu dia waktu waktunya dia juga dekat, jaraknya dari tempat latihan dari rumahnya juga dekat, dan fasilitasnya komplit lah. Tapi saya salut sama itu ada yang para ofisial. Jadi kan nggak menutup kemungkinan dong siapa saja bisa ikut para layang. Kalau dikatakan mahal, nyatanya para beli bisa kan. Kalau ada event terus cuacanya seperti ini itu pasti depending gitu Pak. Iya jelas nggak boleh. Kan setiap event itu masih ada apa ya kayak Semayang. dia ada istilahnya organisasinya lah istilahnya sekian ada ketentuannya. Kalau memang itu tidak bisa terpenuhi tidak boleh. Harus benar-benar safety kalau terbang. Mungkin kita baru mungkin 20 atlet terbang 10 yang 10 karena cuaca dibanding bisa ya karena kayak gitu.